Hello Technolovers! Menjelang berakhir masa jabatan tetap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, banyak yang menyamakan kiprahnya dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Diketahui baik Jokowi maupun SBY menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode. Gaya kepemimpinan Jokowi dan SBY berbeda. Banyak orang bertanya-tanya hasil kepemimpinan siapa yang lebih baik untuk Indonesia. Untuk melihat itu kita harus lihat bagaimana capaian mereka ketika menjabat. Lantas, seperti apa capaian keduanya? Yuk simak ulasan berikut ini. Gaya kepemimpinan. Keduanya memiliki kekuatan untuk mengatur institusi dan bawahannya. Namun, ada perbedaan mencolok antara kedua gaya kepemimpinan tersebut. SBY percaya pada kemampuan bawahannya dan mendorong mereka untuk bekerja sebaik mungkin. Sementara Jokowi adalah seorang pejuang yang terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan masalah. Pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto atau PDB atau produk nasional bruto atau PDB adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang tinggal di dalam dan luar negeri dalam setahun. Oleh karena itu, produk nasional bruto dapat dijadikan ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, PDB semasa Presiden Joko Widodo atau masa jabatan Jokowi meningkat sebesar 36,7% selama 8 tahun menjabat. Peningkatan ini jauh lebih rendah daripada di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai PDB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada awal masa jabatan Presiden SBY, yakni pada tahun 2004, diperkirakan sebesar Rp1.660,6 triliun. Pada tahun 2013, PDB Indonesia atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah Rp2.770,3 triliun. Artinya nilai PDB domestik meningkat sebesar Rp1.109,7 triliun atau 66,83% selama periode tersebut. BPS mengubah tahun dasar perhitungan PDB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Berdasarkan perhitungan tahun dasar 2010, PDB atas dasar harga konstan tahun 2013 adalah sebesar Rp8.156,49 triliun. Tahun 2013 merupakan masa jabatan penuh terakhir Presiden SBY pada akhir Oktober 2014. Pemerintahan berganti dari SBY menjadi Jokowi. Pada tahun 2014, nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp8.564,87 triliun. 8 tahun kemudian atau pada tahun 2022, nilai PDB atas dasar harga konstan akan menjadi Rp11.710,4 triliun. Artinya, nilai PDB Indonesia meningkat sebesar Rp3.145,53 miliar atau 36,73% selama era Presiden Jokowi. Secara persentase, pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Antara tahun 2004 dan 2013, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 5,78% dibandingkan dengan 4,12% antara tahun 2014 dan 2022. Baik Presiden Jokowi maupun SBY diuntungkan dari ledakan komoditas. Namun, pemerintahan Jokowi diuji oleh pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan ekonomi global dan domestik. SBY mendapat keuntungan dari ledakan komoditas pertengahan tahun 2000-an, dibantu oleh pertumbuhan 2 digit di Cina. Sementara ledakan komoditas Jokowi pada tahun 2022 dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Utang negara. Peningkatan tahunan utang pemerintah selalu menjadi topik hangat. Terbaru, Kementerian Keuangan menyatakan total utang pemerintahan saat ini melebihi Rp6.625,43 triliun. Di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang negara terus meningkat baik pada periode pertama maupun kedua pemerintahannya. Artinya, penurunan sebenarnya terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19. Berikut rincian utang pemerintah Jokowi versus SBY dari tahun ke tahun.
Total utang pemerintahan Jokowi pada tahun 2014 adalah sebesar 2.608,78 triliun rupiah, sementara total utang pemerintahan SBY pada tahun 2007 adalah sebesar 1.389,41 triliun rupiah. Total utang pemerintahan Jokowi pada tahun 2015 adalah sebesar 3.165,13 triliun rupiah, sedangkan total utang SBY pada tahun 2008 adalah 1.636,74 triliun rupiah. Total utang pemerintahan Jokowi pada tahun 2016 adalah sebesar 3.706,52 triliun rupiah, sementara utang SBY pada tahun 2009 sebesar 1.590,66 triliun rupiah. Total utang pemerintahan Jokowi pada tahun 2017 yakni sebesar 3.938,70 triliun rupiah, sedangkan utang SBY pada tahun 2010 adalah 1.676,85 triliun rupiah. Total utang pemerintahan Jokowi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4.418,30 triliun rupiah, sedangkan utang SBY pada tahun 2011 hanya 1.803,49 triliun rupiah. Total utang pemerintah Jokowi pada tahun 2019 adalah 4.779,28 triliun rupiah, sementara utang SBY pada tahun 2012 cuma berada di angka 1.977,71 triliun rupiah. Total utang pemerintah Jokowi pada tahun 2020 sebesar 6.074,56 triliun rupiah, sedangkan utang SBY pada tahun 2013 hanya sebesar 2.375,50 triliun rupiah. Total utang pemerintah Jokowi pada Agustus 2021 yakni sebesar 6.625,43 triliun rupiah, dan total utang pemerintahan SBY pada tahun 2014 atau tahun terakhir menjabat sebesar 2.608,78 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan dan infrastruktur seperti bendungan sebagian besar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi jauh mengungguli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam hal jumlah pembangunan bendungan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Jokowi telah membangun 36 bendungan total dari 61 hingga 2022. PUPR mencontohkan angka tersebut terdiri dari 29 bendungan yang akan dibangun hingga 2021 dan 7 bendungan baru yang akan diresmikan pada 2021 hingga 2022. Jokowi juga mewarisi 16 bendungan dari pemerintahan SBY yang dilanjutkan pembangunannya pada masa kepresidenan SBY. Targetnya adalah membangun 21 bendungan, namun setelah 10 tahun menjabat, ia hanya menyelesaikan 5 bendungan. Selain bendungan juga masalah infrastruktur jalan. Presiden Joko Widodo yang menjabat sejak 2014 sebagai penerus SBY mengaku mampu membangun infrastruktur dengan cepat. Menurut data CNBC Indonesia, SBY membangun jalan tol sepanjang 189,2 km antara 2004 dan 2019. Sejak menjabat pada 2014, Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km, padahal jalan tol sepanjang 750 km lainnya dijadwalkan selesai pada 2024. Sayangnya, pada masifnya pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, jalan nasional tidak mendapat perhatian. Hal ini tercermin dari kurangnya panjang jalan dan memburuknya stabilitas jalan raya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan selama masa amanat Jokowi 2014 hingga 2020, total panjang jalan hanya bertambah 30.613 km. Atau 5,91% dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020. Total panjang jalan nasional bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km. Kemudian total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km dari 53.528 km pada tahun 2014 menjadi 54.845 km pada tahun 2020.
Dan jalan kota masing-masing dari 417.793 km menjadi 446.497 km dan 28.794 km. Selama masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, 2004 hingga 2014, total panjang jalan bertambah 144.825 km, atau 38,83% dari total panjang negara dari 372.928 km pada tahun 2004 menjadi 517.753 km pada tahun 2014. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah jalan negara bertambah 11.804 km dari 34.628 km pada tahun 2004 menjadi 46.432 km. Selanjutnya, panjang total jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km dari 40.125 km pada tahun 2004. Sedangkan panjang jalan kabupaten atau kota bertambah 119.618 km menjadi 417.793 km dari 298.175 km pada tahun 2004. Artinya, masa kepemimpinan Jokowi yang lebih banyak membangun jalan tol dibanding jalan trans. Sementara SBY lebih banyak membangun jalan-jalan trans daripada jalan tol. Itulah tadi perbedaan capaian dua sosok pemimpin negara yang sama-sama menjabat selama 2 periode. Tapi nih, kok SBY bangun jalan trans lebih banyak, tetapi utang Jokowi yang lebih besar ya? Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan. By the way, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini. Thanks for watching, dan sampai jumpa.